Dunia Aira runtuh dalam semalam, ketika pengkhianatan paling perih justru datang dari darah dagingnya sendiri yang bersekongkol dengan suaminya untuk mendepaknya tanpa sepeser pun harta. Namun, siapa sangka jika air mata kehancuran itu justru menjadi bahan bakar bagi Aira untuk bermetamorfosis menjadi sosok wanita tangguh yang tak terjamah di bawah bimbingan tangan dingin seorang CEO misterius. Kini, saat mantan suami dan adiknya mengemis di sisa-sisa keserakahan mereka, Aira kembali bukan untuk memohon, melainkan untuk meruntuhkan kesombongan mereka dari puncak karier yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saksikan bagaimana setiap langkah balas dendam Aira terukur dengan elegan dalam perjalanan yang penuh emosi dan kejutan yang tak terduga ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Aira yang luar biasa ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingin tahu kalian semua sedang menonton dari kota mana nih? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar Aira dengan lembut. Namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang mulai menyelimuti hatinya selama beberapa bulan terakhir. Aira berdiri di depan cermin, merapikan kemeja Eko dengan ketulusan yang sama seperti hari pertama mereka menikah. Meski ia menyadari tatapan suaminya kini seringkali kosong dan menjauh. Selama bertahun-tahun, Aira telah memilih untuk menjadi bayangan di balik kesuksesan Eko, mengubur dalam-dalam ambisinya di dunia desain interior demi memastikan sang suami memiliki rumah yang nyaman untuk pulang. Namun, rumah itu kini terasa sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut membisu menyaksikan perubahan sikap Eko yang menjadi lebih tertutup dan seringkali menghindar dari kontak mata dengannya. Kehampaan itu semakin nyata ketika Eko hanya menjawab sapaan paginya dengan gumaman singkat sebelum terburu-buru berangkat ke kantor, meninggalkan Aira dalam keheningan yang menyesakan. Di tengah perasaan asing yang mulai menggerogoti jiwanya, sebuah dering telepon memecah lamunan Aira. Itu adalah Kinan, adik satu-satunya yang sangat ia sayangi. Suara Kinan terdengar parau di seberang telepon, menceritakan kesulitan hidupnya di kota seberang dan keinginan untuk tinggal bersama Aira demi menata kembali masa depannya. Sebagai seorang kakak yang memiliki sifat penyayang, Aira tanpa ragu menyambut niat itu dengan tangan terbuka, berharap kehadiran Kinan bisa menghidupkan kembali suasana rumah yang kian hambar. Ia membayangkan hari-hari ke depan akan diisi dengan tawa persaudaraan dan obrolan hangat di ruang tengah, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Saat Aira mulai menyiapkan kamar tamu untuk adiknya, ada secercah harapan kecil di hatinya, bahwa kehadiran orang ketiga di rumah ini bisa mencairkan kekakuan antara dirinya dan Eko. Namun nuraninya yang paling dalam justru memberikan getaran cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Aira hanya terdiam di ambang pintu, menatap ruang tamu yang luas, merasa bahwa kebahagiaan yang ia jaga sekuat tenaga kini sedang berada di ujung tanduk yang sangat rapuh. Langkah kaki Aira yang perlahan meninggalkan ambang pintu kamar tamu itu seolah menandai babak baru yang penuh dengan ketidakpastian. Sore harinya, sebuah taksi berhenti di depan pagar, dan Kinan turun dengan koper besar serta senyum manis yang sekilas tampak menenangkan. Namun entah mengapa, terasa sedikit berbeda bagi Aira. Sambutan hangat berupa pelukan erat seorang kakak diberikan Aira dengan tulus, berharap bahwa kedatangan adik kandungnya ini akan menjadi pelipur lara di tengah sikap Eko yang kian mendingin. Di meja makan malam itu, suasana yang biasanya sunyi mendadak riuh oleh cerita-cerita Kinan tentang petualangannya di luar kota. Sementara Eko yang biasanya hanya terpaku pada layar ponselnya, kini mulai mendengarkan dengan antusiasme yang jarang Aira lihat belakangan ini. Aira merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dinamika di rumah itu ketika ia memperhatikan bagaimana Eko tertawa lepas menanggapi lelucon ringan Kinan. Sebuah tawa yang sudah lama tidak dipersembahkan untuknya. Meski berusaha menepis prasangka buruk, batin Aira terusik saat melihat Kinan dengan santainya menyentuh lengan Eko untuk sekadar meminta bantuan mengambilkan segelas air. Sebuah gestur yang terasa terlalu akrab bagi seseorang yang baru saja menetap kembali. Setiap kali mata mereka bertiga bertemu, ada keheningan aneh yang menggantung di udara. Seolah-olah ada percakapan tanpa kata yang sedang berlangsung di luar jangkauan pemahaman Aira. Kegelisahan itu memuncak saat malam semakin larut, ketika Aira mendapati Eko masih terjaga di ruang kerja, dan Kinan sedang membuatkan kopi untuknya di dapur. Padahal biasanya itu adalah tugas eksklusif Aira.
Melihat mereka berdua berbincang akrab di bawah temaram lampu ruang tengah, membuat Aira merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia hanya bisa berdiri di balik kegelapan lorong, meremas ujung daster yang dipakainya, sambil merenungkan apakah keputusannya membawa sang adik ke dalam rumah ini benar-benar akan membawa kebahagiaan, atau justru menjadi pembuka jalan bagi keretakan yang lebih dalam di pondasi rumah tangganya yang mulai goyah. Gumpalan sesak di dada Aira semakin menjadi ketika ia menyaksikan uap kopi yang mengepul di antara Eko dan Kinan, seolah membentuk tabir rahasia yang tidak bisa ia tembus. Keesokan harinya, suasana canggung itu tidak lantas memudar, melainkan bertransformasi menjadi rutinitas baru yang menyakitkan untuk disaksikan. Aira mendapati dirinya seringkali berdiri di pinggiran percakapan, hanya menjadi pendengar saat sang adik membahas topik-topik yang entah bagaimana sangat sinkron dengan milik suaminya. Ada rasa hampa yang menjalar ketika ia menyadari bahwa Kinan mengetahui detail kecil tentang pekerjaan Eko yang bahkan tidak pernah diceritakan kepadanya. Kehampaan ini bukan lagi sekadar perasaan sepi, melainkan sebuah sinyal waspada yang terus berdering di kepala Aira, memaksanya untuk melihat realita yang selama ini ia sangkal dengan alasan kasih sayang persaudaraan. Konflik batinnya semakin memuncak saat ia menemukan sebuah syal sutra milik Kinan tersampit di kursi kerja pribadi Eko, sebuah ruangan yang sebelumnya dianggap sakral dan terlarang bagi siapapun kecuali dirinya. Ketika Aira mencoba menanyakan hal tersebut dengan nada sehalus mungkin, Eko justru merespons dengan defensif, menuduhnya terlalu sensitif dan berpikiran sempit. Kinan pun hanya melempar senyum tipis yang sulit diartikan, sembari meminta maaf dengan gaya yang tampak polos, namun menyimpan kilat kemenangan di matanya. Perbedaan perlakuan itu membuat Aira merasa martabatnya perlahan terkikis di dalam kediamannya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan paling aman. Hari-hari yang dilewati Aira kini terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis, di mana setiap derap langkahnya dihantui ketakutan akan keretakan yang fatal. Ia mulai mempertanyakan segala pengorbanan yang telah ia berikan, menyadari bahwa dukungan tulusnya selama ini mungkin telah dianggap sebagai kewajiban yang tidak berharga oleh Eko. Di tengah isolasi emosional tersebut, Aira hanya bisa menatap pantulan dirinya di jendela yang buram oleh rintik hujan, mencari kembali sisa-sisa keberanian yang sempat hilang. Ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permukaan dari badai besar yang sedang bersiap menerjang, dan ia harus siap menghadapi kenyataan pahit bahwa pengkhianatan paling menyakitkan seringkali datang dari orang-orang yang paling ia percayai sepenuh jiwa. Rintik hujan yang membasahi kaca jendela seolah menjadi saksi bisu atas tekad Aira yang mulai mengeras di balik kerapuhan hatinya. Memasuki babak baru dalam hari-harinya, rutinitas yang biasanya berjalan otomatis kini terasa seperti duri yang menusuk setiap kali ia melangkah. Perubahan drastis terjadi saat Eko mengumumkan bahwa ia harus melakukan perjalanan dinas keluar kota selama beberapa hari. Namun anehnya, Kinan juga berpamitan dengan alasan ingin mencari lowongan pekerjaan di wilayah yang sama. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa percikan kecil, kini mulai membakar nalar Aira, memaksanya untuk tidak lagi sekadar diam menunggu kepastian di sudut ruangan yang dingin. Aira memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, mengikuti intuisi yang terus berbisik tentang ketidakberesan di balik alasan-alasan logis yang mereka berikan. Saat mobil Eko meluncur keluar dari halaman, Aira segar memesan transportasi daring dan membuntuti dari jarak yang aman, dengan jantung yang berdegup kencang melawan rasa takut akan kenyataan yang mungkin ia temukan. Perjalanan itu tidak berakhir di bandara atau gedung perkantoran, melainkan di sebuah restoran tersembunyi di pinggiran kota yang memiliki suasana sangat romantis. Dari kejauhan, Aira melihat suaminya turun dan dengan sigap membukakan pintu untuk Kinan. Sebuah perlakuan istimewa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan lagi sebagai seorang istri. Pemandangan di depan matanya memaksa Aira untuk bertindak lebih jauh daripada sekadar meratapi nasib di balik bantal. Ia keluar dari kendaraan dengan tangan yang gemetar, mencoba mengatur nafas agar tidak meledak di tempat umum. Namun, kakinya terasa berat untuk melangkah maju, melakukan konfrontasi. Di saat itulah, ia menyadari bahwa ia memerlukan bukti yang tak terbantahkan jika ingin mengakhiri permainan sandiwara ini dengan martabat yang masih tersisa. Sambil menggenggam ponselnya,
Aira mulai mengambil beberapa foto dari balik pilar bangunan. Menyadari bahwa setiap jepretan kamera adalah paku terakhir yang ia tancapkan pada peti mati pernikahannya yang selama ini ia puja. Genggaman jemari Aira pada ponselnya terasa semakin erat seiring dengan setiap kilatan layar yang mengabadikan kedekatan terlarang di depan matanya. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatinya saat melihat Eko menyampirkan jaketnya ke bahu Kinan dengan penuh perhatian, sebuah gestur perlindungan yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Tidak ingin tenggelam dalam amarah yang buta, Aira segera memalingkan wajah dan kembali ke dalam taksi sebelum air matanya jatuh membasahi pipi. Ia sadar bahwa menangis saat ini tidak akan mengubah keadaan. Ia butuh rencana yang lebih matang daripada sekadar teriakan di tengah keramaian. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran Aira berkelana pada tabungan pribadinya yang selama ini ia sisihkan secara diam-diam untuk keadaan darurat, serta tumpukan desain interior lama yang pernah ia buat sebelum menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Eko. Sesampainya di rumah yang kini terasa seperti penjara tak kasat mata, Aira segera menuju gudang kecil di belakang dapur. Di bawah tumpukan kardus tua, ia menarik keluar sebuah tas kerja berisi laptop dan sketsa-sketsa yang sudah berdebu. Inilah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk bangkit dari kehancuran ini. Dengan jemari yang masih sedikit bergetar, ia mulai menyalakan perangkat tua itu dan membersihkan portofolionya, mencoba menghubungi kembali teman-teman lama di industri kreatif yang pernah ia tinggalkan. Ia tidak lagi peduli pada penolakan atau cemoohan, karena sudah terlalu lama vakum dari dunia profesional. Malam itu, saat rumah masih kosong dan sunyi, Aira mengirimkan lamaran pekerjaan ke beberapa firma desain ternama dengan semangat yang kembali berkobar di tengah luka. Ia tahu bahwa pengkhianatan ini bukan hanya akhir dari cintanya, tetapi juga pemicu yang memaksa dirinya keluar dari zona nyaman yang melumpuhkan. Ketika suara deru mesin mobil Eko terdengar memasuki halaman, Aira dengan tenang menutup laptopnya dan menyimpan kembali bukti-bukti di tempat aman. Ia menyambut kepulangan suaminya dengan topeng ketenangan yang sempurna, mempersiapkan diri untuk memainkan peran dalam sandiwara ini hingga saat yang tepat untuk membalikkan keadaan tiba. Topeng ketenangan yang dikenakan Aira saat menyambut Eko malam itu, nyatanya menjadi perisai terkuat yang pernah ia miliki, untuk menutupi badai di dalam dadanya. Beberapa hari berikutnya, Aira menjalani kehidupan dengan ritme yang sangat berbeda. Ia tidak lagi terpaku pada jam kepulangan suaminya, atau sibuk memastikan pakaian Kinan sudah rapi disetrika. Fokusnya kini terbelah pada layar gawai yang mulai memberikan notifikasi harapan, di mana salah satu firma desain besar menunjukkan ketertarikan pada konsep interior minimalis yang ia kirimkan. Di tengah upaya membangun kembali kedaulatan dirinya, sebuah insiden di ruang cuci menjadi pemicu yang tak terelakkan ketika ia menemukan sebuah nota perhiasan di saku celana Eko yang belum sempat dicuci. Nota itu tertanggal hari yang sama saat mereka mengaku berada di lokasi yang berbeda, dengan detail pembelian kalung emas yang sama persis dengan yang melingkar di leher Kinan pagi ini. Ketegangan mencapai titik didih saat makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam, hingga Kinan dengan sengaja memamerkan kilau kalung tersebut sambil bercerita betapa beruntungnya ia memiliki pengagum rahasia. Aira hanya tersenyum tipis, sebuah reaksi yang membuat Eko tampak gelisah dan berkali-kali membenarkan posisi duduknya dengan raut muka yang tidak tenang. Keberanian Aira untuk tetap diam justru menjadi tekanan mental tersendiri bagi kedua orang di hadapannya yang sedang menyimpan dusta besar. Alih-alih meluapkan emosi, Aira memilih untuk bangkit dan mengumumkan bahwa mulai esok hari, ia akan lebih sering keluar rumah karena telah diterima bekerja di sebuah proyek renovasi gedung perkantoran. Pengumuman itu bagaikan petir di siang bolong bagi Eko, yang selama ini menganggap Aira tidak akan bisa bertahan hidup tanpa sokongan finansial darinya. Ia mencoba melarang tugas utama Aira adalah mengurus rumah tangga, namun Aira membalasnya dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di titik ini, Aira menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan izin dari pria yang telah menukar kesetiaannya dengan pengkhianatan. Ia melangkah menuju kamar dengan kepala tegak, menyadari bahwa pemicu konflik ini telah mengubahnya dari seorang istri yang pasif menjadi wanita yang siap merebut kembali takdirnya sendiri. Langkah mantap Aira menuju kamar malam itu menjadi deklarasi bisu bahwa ia tidak lagi bisa dikendalikan oleh dominasi Aikur yang semu. Keesokan paginya, ia memulai hari dengan semangat yang telah lama mati suri, mengenakan pakaian kerja terbaik yang masih tersimpan rapi di sudut lemari. Takdir membawanya ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota untuk memenuhi panggilan wawancara kedua.
di mana ia dijadwalkan bertemu dengan pimpinan utama proyek tersebut. Di lobi yang megah itulah, Aira tanpa sengaja bersinggungan dengan seorang pria berwibawa bernama Marwan, yang sedang meninjau maket bangunan dengan dahi berkerut. Tanpa sadar, Aira menggumamkan sebuah saran teknis mengenai pencahayaan ruang yang langsung menarik perhatian pria itu, memicu sebuah diskusi singkat yang penuh kecerdasan intelektual. Marwan, yang ternyata adalah pemilik perusahaan tersebut, terkesan dengan ketajaman visi Aira yang tidak ia temukan pada kandidat lain. Ia melihat potensi besar di balik sorot mata Aira yang meski menyimpan luka, tetap memancarkan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Pertemuan singkat itu berakhir dengan tawaran posisi yang jauh lebih tinggi dari yang Aira bayangkan sebelumnya, memberikan secercah cahaya di tengah kegelapan rumah tangganya. Namun, saat kebahagiaan profesional mulai menghampiri, realita pahit di rumah kembali menghantam ketika Aira pulang dan menemukan pintu kamar Kinan tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, ia mendengar bisikan-bisikan mesra yang menghancurkan sisa-sisa harapan kecilnya. Aira terpaku di lorong, merasakan peperangan hebat antara logika yang memintanya segera pergi dan hati yang masih terikat pada memori masa lalu. Ia mulai meragukan, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi konfrontasi besar yang sudah di depan mata, sementara Marwan memberinya kesempatan untuk terbang tinggi. Di saat itulah rahasia-rahasia kecil tentang rencana Eko untuk memindahkan aset mereka mulai terkuak melalui dokumen yang ia temukan berserakan di ruang kerja. Aira menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tetapi juga sedang dijebak secara finansial, yang membuatnya sadar bahwa keramahan Marwan adalah jembatan penyelamat yang dikirimkan semesta untuknya. Jembatan penyelamat yang ditawarkan oleh Marwan terasa semakin kokoh saat Aira mulai menjejakkan kakinya di kantor baru dengan posisi sebagai konsultan desain senior. Di balik meja kerjanya yang modern, Aira tidak hanya sibuk dengan sketsa bangunan, tetapi juga menyusun kepingan teka-teki mengenai dokumen aset yang ia temukan sebelumnya. Ia menyadari bahwa Eko telah perlahan-lahan mengalihkan dana tabungan bersama ke sebuah rekening atas nama Kinan dengan dalih investasi masa depan. Penemuan ini membuat darah di sekujur tubuhnya terasa berdesir, bukan karena amarah yang meledak-ledak, melainkan karena kekecewaan mendalam terhadap dua orang yang seharusnya menjadi pelindung hidupnya. Di tengah kemelut itu, Marwan hadir sebagai mentor yang sangat menghargai efisiensi kerja Aira, seringkali mengajaknya berdiskusi tentang proyek-proyek besar yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Kedekatan profesional antara Aira dan Marwan memberikan perspektif baru bagi Aira tentang bagaimana seorang pria seharusnya menghargai kemampuan wanita. Marwan tidak pernah meremehkan pendapatnya. Sebaliknya, ia memberikan panggung bagi Aira untuk bersinar di depan para klien penting. Namun saat berada di rumah, Aira harus kembali mengenakan topeng kesabaran, memperhatikan bagaimana Kinan dengan angkuhnya mulai mengesan barang-barang mewah menggunakan uang yang Aira tahu adalah haknya. Keraguan sempat menyelimuti benaknya saat ia harus memilih antara segera menggugat cerai atau menunggu hingga posisi kariernya benar-benar stabil untuk melakukan perlawanan hukum yang telak. Logikanya terus berperang dengan naluri bertahan hidup saat ia melihat Eko semakin berani menunjukkan kemesraan semu dengan Kinan di hadapannya, seolah-olah Aira sudah tidak ada lagi di sana. Suatu sore, Marwan memberikan sebuah berkas proyek prestisius yang akan menjadi titik penentu masa depan Aira di perusahaan tersebut. Sambil menatap mata Marwan yang penuh keyakinan, Aira menyadari bahwa ia tidak boleh goyah sedikit pun. Ia mulai menyalin semua bukti transaksi mencurigakan dari laptop Eko saat sang suami sedang mandi, memastikan bahwa setiap kebohongan yang telah dibangun dengan rapi akan segera menemui akhirnya di meja pengadilan yang dingin. Meja pengadilan yang dingin seolah sudah terbayang di depan mata Aira saat ia berhasil mengamankan salinan data transaksi keuangan yang selama ini disembunyikan Eko dengan sangat rapi. Setiap baris angka yang tertera di layar menjadi bukti betapa teganya sang suami menguras pundi-pundi masa depan mereka demi memanjakan Kinan dengan kemewahan yang fana. Keesokan harinya di kantor, Aira berusaha tetap profesional saat Marwan memintanya mempresentasikan ide desain untuk proyek Hotel Bintang 5 yang menjadi incaran banyak firma besar. Di bawah tatapan Marwan yang tajam namun menenangkan, Aira memaparkan konsep hunian yang memadukan kehangatan rumah dan ketegasan modern. Sebuah refleksi dari kekuatan jiwanya yang kini sedang ditempa oleh badai kehidupan.
Keberhasilan presentasi tersebut membuat nama Aira seketika menjadi buah bibir di kalangan petinggi perusahaan. Bahkan Marwan tidak segan-segan memberikan apresiasi khusus di depan dewan direksi. Namun, kemenangan di dunia karir ini berbanding terbalik dengan suasana di rumah yang kian mencekam, di mana Eko mulai merasa terancam dengan kemandirian finansial yang kini dimiliki istrinya. Eko yang biasanya abai, kini mulai sering menginterogasi jadwal kerja Aira, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mentalnya kembali ke titik rendah. Kinan pun tidak tinggal diam. Ia mulai berani memakai perhiasan yang lebih mencolok saat sarapan, seolah ingin memancing reaksi emosional dari kakaknya agar Aira tampak seperti wanita yang tidak stabil. Aira tetap bergeming, menggunakan setiap sindiran Kinan sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras lagi di bawah bimbingan Marwan. Ia mulai berkonsultasi secara rahasia dengan seorang ahli hukum yang direkomendasikan oleh relasi barunya, memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak akan bisa dipatahkan oleh pembelaan palsu Eko nantinya. Ketegasan logika kini mulai mengalahkan keraguan hatinya. Aira sadar bahwa pengorbanannya selama ini hanya dibalas dengan pengkhianatan yang sistematis. Saat Marwan mengajaknya makan malam untuk merayakan keberhasilan proyek pertama, Aira melihat itu bukan hanya sebagai pencapaian profesional, melainkan sebagai persiapan mental sebelum ia meledakkan bom kebenaran yang akan menghancurkan sandiwara busuk suaminya dan adiknya sendiri. Bom kebenaran yang sedang dirancang Aira terasa semakin siap untuk diledakkan, terutama saat ia tanpa sengaja menemukan sebuah amplop coklat di bawah jok mobil Eko yang berisi dokumen draft gugatan cerai. Yang lebih mengejutkan, dokumen itu disusun sedemikian rupa agar Aira kehilangan hak atas rumah yang selama ini mereka tempati, dengan alasan bahwa Aira tidak lagi memiliki kontribusi finansial sejak berhenti bekerja. Ironi yang menyakitkan ini membuat Aira hampir tertawa sinis di tengah kesendiriannya. Mereka benar-benar ingin menyingkirkannya tanpa menyisakan sedikit pun tempat untuk berteduh. Sementara itu, Kinan mulai terlihat sibuk mengemas barang-barang Aira ke dalam kardus dengan alasan ingin merapikan ruang. Padahal, itu adalah upaya halus untuk mengusir kakaknya sendiri secara perlahan dari wilayah pribadinya. Di kantor, Marwan menyadari kegelisahan yang tersembunyi di balik ketenangan Aira dan memberikannya ruang untuk berbicara secara pribadi. Marwan bukan hanya menawarkan dukungan moral, tetapi juga memberikan akses ke tim legal perusahaannya untuk membantu memeriksa validitas dokumen yang ditemukan Aira. Dukungan tanpa pamrih ini membuat Aira merasa tidak lagi berjalan sendirian di tengah kegelapan, memperkuat keyakinannya bahwa ia memiliki harga diri yang jauh lebih berharga daripada pernikahan yang sudah membusuk. Pergulatan batin yang sempat menghantuinya kini mulai sirna, berganti dengan tekad baja untuk menghadapi setiap skenario terburuk yang disiapkan oleh suaminya dan adiknya. Situasi mencapai titik kritis ketika Aira pulang lebih awal dan mendapati Eko serta Kinan sedang merayakan kemenangan mereka di ruang tamu, dengan tawa yang memenuhi ruangan. Mereka tidak menyadari bahwa Aira telah merekam percakapan mereka mengenai rencana penggelapan aset yang lebih besar. Aira berdiri tegak di ambang pintu, menatap dua orang yang paling ia cintai namun paling menghancurkannya, dengan pandangan yang kini kosong dari rasa sayang. Ini adalah titik di mana ia harus memutuskan. Apakah akan langsung menghancurkan kebahagiaan semu mereka malam ini, atau menunggu hingga ia benar-benar memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri di hadapan publik. Pandangan kosong yang dilemparkan Aira di ambang pintu seketika membungkam tawa riuh yang baru saja memenuhi ruang tamu. Eko terlonjak kaget. Wajahnya memucat saat menyadari istrinya telah berdiri di sana cukup lama untuk menangkap kepingan rencana busuk mereka. Kinan, yang sempat mematung, dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi sinis, seolah tidak lagi merasa perlu menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng kepolosan. Suasana rumah yang biasanya dingin, kini terasa mendidih oleh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan, siap untuk meledak dalam sebuah konfrontasi yang tidak bisa lagi dihindari. Aira tidak lagi bersembunyi. Ia melangkah maju dengan ketenangan yang mengintimidasi, meletakkan ponselnya yang masih dalam mode perekaman di atas meja kayu di hadapan mereka. Suara Aira terdengar sangat rendah namun tajam saat ia mulai membeberkan setiap bukti transaksi dan dokumen pengalihan aset yang telah ia kumpulkan dengan teliti. Eko mencoba membela diri dengan suara meninggi, menuduh Aira telah melanggar privasinya. Namun kata-katanya terhenti saat Aira menunjukkan draft gugatan cerai yang ia temukan di mobil. Kinan justru tertawa meremehkan, menyatakan bahwa cinta Eko sudah lama berpindah tangan dan Aira hanyalah beban yang harus segera didepak. Namun, senyum Kinan memudar ketika Aira menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja kini telah memberikan perlindungan hukum penuh
dan ia memiliki kuasa atas separuh aset yang coba mereka gelapkan. Ledakan emosi tidak bisa terbendung lagi saat Eko menyadari bahwa posisi tawar Aira kini jauh lebih kuat daripada dugaannya. Ia mulai memohon dengan nada rendah, mencoba menggunakan memori masa lalu untuk melunakkan hati istrinya, namun Aira hanya menatapnya dengan rasa hibah yang mendalam. Di titik ini, Aira menyadari bahwa kehancuran hatinya telah berubah menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kasar, ia memberikan pilihan terakhir yang sangat sulit bagi Eko. Pergi dengan sisa martabat yang ada, atau menghadapi tuntutan hukum atas penggelapan dana yang akan menghancurkan reputasi bisnis suaminya selamanya. Pilihan sulit yang disodorkan Aira bagaikan jerat yang perlahan mencekik ruang gerak Eko di tengah kepanikan yang luar biasa. Pria itu tanpa kehilangan kata-kata, menyadari bahwa sosok wanita lembut yang selama ini ia remehkan telah bertransformasi menjadi lawan yang sangat tangguh dan penuh perhitungan. Kinan, yang semula merasa berada di atas angin, kini mulai tampak gelisah dan bersembunyi di balik punggung Eko, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan posisi finansial mereka yang mulai terancam. Namun, Aira tidak memberikan celah sedikit pun bagi mereka untuk bernegosiasi dengan janji-janji palsu, karena ia tahu betul bahwa setiap detak jantungnya kini hanya tertuju pada kemandirian dan keadilan. Di tengah ketegangan itu, ponsel Aira bergetar, menunjukkan pesan dari Marwan yang menanyakan kesiapannya untuk menghadiri peluncuran proyek besar esok hari. Pesan singkat itu seolah menjadi pengingat bahwa di luar sana ada dunia yang jauh lebih luas dan menghargainya, berbeda dengan dinding rumah ini yang hanya dipenuhi oleh pengkhianatan. Eko, dalam keputusasaannya, akhirnya mencoba merebut ponsel Aira untuk menghapus rekaman pembicaraan tadi. Namun, Aira dengan sigap menghindar, menunjukkan bahwa data tersebut sudah tersimpan secara otomatis di penyimpanan awan yang tidak bisa diakses suaminya. Kekalahan telak ini membuat Eko terduduk lemas di sofa, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istri yang setia, aset yang ia curi, hingga reputasi yang selama ini ia bangun dengan penuh kesombongan. Kinan yang menyadari situasi mulai berbalik arah, mencoba memutar balik fakta dengan memohon pengampunan Aira dan menyalahkan Eko sebagai penggoda utama. Namun Aira hanya menatap adiknya dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa ikatan persaudaraan mereka telah putus secara permanen malam itu. Tanpa perlu menunggu fajar menyingsing, Aira memutuskan untuk mengunci diri di kamar dan mulai menyusun jadwal kepindahannya, membiarkan dua orang pengkhianat itu terjebak dalam rasa takut dan penyesalan yang mendalam di ruang tamu yang kini terasa asing. Ruang tamu yang kini terasa asing itu menjadi saksi bisu saat Aira melangkah keluar dari kamar dengan koper di tangan, tepat ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Tanpa menoleh lagi pada dua sosok yang masih terduduk lesu dengan wajah penuh gundah, ia menutup pintu depan rumah itu untuk terakhir kalinya, membawa serta sisa harga diri yang telah ia perjuangkan kembali. Keputusan untuk pergi di saat mereka sedang berada di titik terendah adalah bentuk final dari kebebasan yang ia impikan. Ia tidak butuh lagi penjelasan atau permohonan maaf yang hambar. Di depan gerbang, sebuah mobil hitam sudah menunggu, dan Marwan turun untuk membantu memasukkan barang-barangnya ke bagasi dengan sikap yang sangat menghormati privasi Aira tanpa banyak bertanya. Keheningan di dalam mobil terasa menenangkan bagi Aira, sebuah kontras yang tajam dari kebisingan emosi yang ia alami selama beberapa minggu terakhir. Marwan hanya memberikan sebuah kunci apartemen sementara milik perusahaannya yang terletak di dekat kantor, memberikan Aira ruang untuk bernapas dan memulihkan diri tanpa tekanan finansial. Di bawah dukungan Marwan, Aira tidak diberikan waktu untuk meratapi nasib. Sebaliknya, ia langsung dilibatkan dalam fase akhir pengerjaan proyek prestisius yang akan dipamerkan kepada investor internasional. Fokus pada pekerjaan profesional ini menjadi terapi terbaik, perlahan-lahan menghapus bayang-bayang pengkhianatan Kinan dan Eko dari benaknya. Aira mulai menyadari bahwa setiap goresan pensil di atas kertas gambar kini memiliki makna yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar hobi, melainkan fondasi masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantor baru yang nyaman, merasa lebih aman daripada saat ia berada di bawah atap rumah lamanya. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari kesuksesan karirnya yang mulai menanjak, tetapi juga dari cara ia berbicara dan membawa diri yang kini penuh dengan keyakinan diri yang baru.
Aira akhirnya mengerti bahwa terkadang seseorang harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki potensi luar biasa yang selama ini terkubur oleh ekspektasi orang lain yang tidak tahu berterima kasih. Ekspektasi orang lain yang tidak tahu berterima kasih itu kini benar-benar telah ia tinggalkan di masa lalu, tepat saat Aira berdiri di depan cermin besar auditorium bersiap untuk presentasi terbesar dalam hidupnya. Mengenakan setelan formal yang elegan, ia menarik napas panjang, menata sisa-sisa kegugupan sebelum melangkah ke atas panggung untuk memamerkan mahakarya desain yang ia kerjakan di bawah bendera perusahaan Marwan. Namun, ketenangan itu terusik ketika ia melihat Eko dan Kinan muncul di barisan penonton, mencoba menyelinap masuk dengan harapan bisa mendapatkan kembali akses ke jaringan sosial kelas atas melalui koneksi Aira. Mereka tampak kontras dengan kerumunan profesional di sana. Wajah Eko terlihat kuyu, sementara Kinan berusaha keras menutupi kegelisahannya di balik riasan tebal. Aira tidak membiarkan kehadiran mereka merusak momen emasnya. Sebaliknya, ia menjadikan tatapan meremehkan dari masa lalunya itu sebagai pijakan untuk tampil lebih cemerlang. Dengan suara yang mantap dan penuh wibawa, ia mempresentasikan setiap detail proyeknya, memikat setiap mata investor yang hadir, termasuk Marwan yang menatapnya dengan rasa bangga yang tak tertutup alih. Di tengah sesi tanya-jawab, Eko secara mengejutkan berdiri dan mencoba menyela dengan klaim bahwa ia memiliki peran dalam konsep awal desain tersebut, sebuah upaya memalukan untuk menumpang kesuksesan istrinya. Kinan pun turut mendukung dengan suara lantang, menciptakan bisikan-bisikan aneh di antara tamu undangan yang mulai merasa terganggu. Tanpa kehilangan ketenangan, Aira menjawab interupsi itu dengan fakta-fakta teknis yang hanya dipahami oleh pencipta aslinya, secara halus mempermalukan Eko di hadapan para kolega bisnis. Ia menunjukkan bahwa setiap ide besar membutuhkan integritas, sesuatu yang jelas tidak dimiliki oleh pria yang berdiri di hadapannya. Keamanan gedung segera bertindak atas isyarat Marwan, mengawal Eko dan Kinan keluar dari ruangan saat mereka mulai kehilangan kendali emosi. Pengusiran itu menjadi klimaks dari perlawanan Aira, sebuah penegasan di depan publik bahwa ia telah sepenuhnya lepas dari belenggu pengkhianatan dan kini berdiri sebagai wanita mandiri yang sukses dengan kemampuannya sendiri. Kemampuan mandiri yang kini ia miliki menjadi bukti nyata bahwa badai yang dikirimkan Eko dan Kinan justru telah mengasah sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Seusai acara peluncuran yang fenomenal itu, nama Aira seketika melambung menjadi perbincangan hangat di berbagai media desain nasional. Tawaran kerjasama dan kontrak proyek prestisius berdatangan dari berbagai penjuru, memberikan jaminan stabilitas finansial yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan saat masih menjadi ibu rumah tangga yang terabaikan. Aira kini memiliki kantor pribadi yang luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan, sebuah ruang yang ia desain sendiri untuk mencerminkan kebebasan dan ketenangan jiwanya yang telah kembali pulih. Di sisi lain, proses hukum yang ia jalankan berjalan dengan sangat lancar berkat bantuan tim legal Marwan yang sangat kompeten. Aira berhasil memenangkan hak atas sebagian besar aset yang sebelumnya sempat digelapkan, membuat Eko harus menanggung beban utang yang besar akibat keputusan-keputusan finansial yang ceroboh selama ini. Kinan pun merasakan dampak dari pilihannya sendiri. Kehilangan dukungan materi dari Eko menjadikannya harus menghadapi realita kehidupan yang keras tanpa bantuan siapapun. Sementara itu, hubungan Aira dan Marwan mulai bertransformasi ke arah yang lebih personal namun tetap penuh penghormatan, di mana Marwan terus memberikan dukungan tanpa pernah memaksa Aira untuk terburu-buru membuka hati kembali. Setiap sore, Aira menyempatkan diri untuk duduk di balkon apartemen barunya, menikmati secangkir teh sambil melihat matahari terbenam dengan perasaan syukur yang mendalam. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menindih bahunya telah menguap bersama angin, berganti dengan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah jembatan yang harus ia seberangi untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bukanlah kebahagiaan yang bergantung pada orang lain, melainkan sebuah kedamaian batin yang lahir dari keberaniannya untuk berdiri tegak di tengah kehancuran. Keberanian untuk berdiri tegak di tengah kehancuran itu kini ia manifestasikan menjadi sebuah gerakan yang lebih bermakna bagi lingkungan sekitarnya. Aira memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus memberikan pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita yang kehilangan kepercayaan diri akibat keretakan rumah tangga. Di sela-sela kesibukannya mengelola firma desain yang kian berkembang, ia terjun langsung membagikan kisahnya sebagai pengingat bahwa keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya,
melainkan titik balik untuk menemukan kekuatan tersembunyi. Marwan, yang selalu setia memberikan dukungan logistik dan semangat, sering terlihat mendampingi Aira dalam setiap seminar motivasi, menciptakan sebuah sinergi yang sangat harmonis antara visi profesional dan misi kemanusiaan. Kedekatan mereka kini tidak lagi hanya sebatas rekan kerja yang membahas diagram dan anggaran biaya di ruang rapat yang kaku. Ada percakapan-percakapan hangat di kedai kopi pinggir jalan yang mereka nikmati tanpa gangguan, di mana Marwan mulai berani mengutarakan kekagumannya terhadap ketulusan hati Aira yang tetap terjaga meski pernah dikhianati secara menyakitkan. Aira merasa nyaman berada di samping pria yang tidak hanya menghargai kecerdasannya, tetapi juga menghormati batasan-batasan emosional yang ia bangun untuk melindungi diri. Ia mulai belajar untuk kembali percaya bahwa tidak semua pria memiliki sifat yang sama dengan masa lalunya, dan bahwa ada kasih sayang yang tumbuh dari rasa hormat yang mendalam. Sementara itu, berita tentang keberhasilan Yayasan Aira sampai ke telinga Kinan, yang kini hidup dalam kesulitan dan pengucilan sosial. Ada rasa haru yang menyelusup di hati Aira ketika ia melihat perubahan besar dalam hidupnya, dari seorang korban pengkhianatan menjadi pilar harapan bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan kesuksesan dan kebaikan jauh lebih memuaskan daripada menyimpan kebencian yang hanya akan merusak jiwanya sendiri. Hari-harinya kini dipenuhi dengan produktivitas yang membawa berkah, membuktikan bahwa takdir memiliki cara yang sangat indah untuk mengganti setiap air mata yang jatuh dengan senyum kebahagiaan yang jauh lebih abadi. Senyum kebahagiaan yang jauh lebih abadi itu terpancar nyata saat Aira melangkah keluar dari gedung pengadilan untuk terakhir kalinya, dengan dokumen putusan ingkrah di tangannya. Segala urusan hukum yang melelahkan kini telah tuntas sepenuhnya, memberikan status legal yang bersih dan mengembalikan hak-hak yang sempat dirampas secara tidak adil. Eko dan Kinan kini benar-benar harus menanggung konsekuensi atas tindakan mereka, tanpa bisa lagi mengusik ketenangan hidup Aira. Di halaman gedung yang luas itu, Marwan telah menunggu dengan sebuah buket bunga kecil dan tatapan yang menyiratkan kelegaan luar biasa. Seolah ia juga ikut memenangkan pertempuran besar tersebut. Aira merasa seolah-olah seluruh sisa beban yang sempat mengganjal di sudut hatinya, kini benar-benar luruh saat ia menghirup udara sore yang segar tanpa rasa was-was. Malam harinya, dalam sebuah makan malam sederhana namun sangat bermakna di sebuah restoran yang menghadap pelabuhan, Marwan akhirnya menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ia mengutarakan keinginannya untuk menjadi pelindung sekaligus mitra hidup yang setara bagi Aira, berjanji untuk selalu menjaga integritas dan mendukung setiap impian yang ingin diraih Aira ke depanlah. Aira tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap mata pria di hadapannya dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa ia telah menemukan pelabuhan yang tepat untuk jiwanya yang pernah terluka parah. Keputusan Aira untuk menerima kehadiran Marwan bukan didasari oleh rasa butuh akan perlindungan finansial, melainkan karena ia melihat cerminan kejujuran yang selama ini ia rindukan. Ia telah berhasil menyelesaikan pilihannya dengan kepala dingin, meresolusi setiap konflik masa lalu dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Kebahagiaan ini terasa begitu manis karena diperjuangkan melalui keringat dan air mata yang kini telah bertransformasi menjadi permata dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Saat ia menatap bintang-bintang dari jendela restoran, Aira menyadari bahwa akhir dari drama menyakitkan ini hanyalah sebuah mukadimah bagi kisah hidup baru yang akan ia tulis dengan penuh rasa syukur dan cinta yang jauh lebih dewasa. Kisah hidup baru yang akan ia tulis dengan penuh rasa syukur itu kini benar-benar dimulai dengan langkah-langkah kecil yang terasa jauh lebih ringan. Memasuki fase penutup dari perjalanan panjangnya, Aira seringkali meluangkan waktu untuk merenung di taman belakang kantornya, tempat yang kini ia jadikan ruang mediasi bagi para karyawan dan rekan bisnisnya. Ia menyadari bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, meski sangat melukai, ternyata adalah katalisator yang diperlukan untuk membangkitkan raksasa tidur di dalam dirinya. Tanpa peristiwa menyakitkan itu, ia mungkin masih terjebak dalam rutinitas yang membosankan, mengabaikan potensi luar biasa yang selama ini hanya tersimpan di balik bayang-bayang seorang suami yang tidak pernah menghargainya. Aira mulai memahami bahwa keberhasilan karir yang ia raih saat ini bukanlah sekedar tentang pencapaian materi atau pengakuan publik,
melainkan tentang penemuan kembali jati diri yang sempat hilang. Ia melihat bagaimana yayasan yang ia bangun telah membantu puluhan wanita untuk kembali berdaya, memberikan mereka kesempatan kedua untuk mendefinisikan arti kesuksesan menurut standar mereka sendiri. Pelajaran terbesar yang ia petik adalah bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa banyak ia mampu bertahan dalam penderitaan, melainkan dari seberapa berani ia melangkah pergi untuk menjemput kebahagiaannya. Hubungannya dengan Marwan pun tumbuh di atas fondasi kepercayaan yang sehat, di mana setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan diskusi yang dewasa tanpa ada dominasi yang menekan. Mereka sering berbagi pandangan tentang masa depan industri desain, menciptakan inovasi-inovasi baru yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Di titik ini, Aira tidak lagi merasakan dendam terhadap Eko maupun Kinan. Ia justru merasa kasihan pada mereka yang masih terjebak dalam lingkaran ketidakjujuran. Kedamaian yang ia miliki sekarang adalah hasil dari pengampunan yang ia berikan kepada dirinya sendiri karena pernah bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Tempat yang salah itu kini telah menjadi kenangan buram yang ia simpan di dalam sebuah kotak memori yang terkunci rapat. Aira menyadari bahwa arti keluarga sebenarnya bukanlah sekedar hubungan darah yang mengikat, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di samping kita saat badai menerjang tanpa syarat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, Kinan, memberikan pelajaran berharga bahwa kepercayaan adalah sebuah kehormatan yang tidak boleh diberikan secara cuma-cuma kepada siapapun. Melalui proses perenungan yang mendalam, Aira memilih untuk melepaskan sisa-sisa amarahnya bukan karena para pengkhianat itu layak mendapatkan ampunan, melainkan karena jiwanya layak mendapatkan ketenangan yang murni tanpa beban kebencian. Ia mulai mengajarkan kepada para wanita di yayasannya bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Sebuah tindakan yang memutus rantai penderitaan agar tidak terus berlanjut ke masa depan. Di tengah kesuksesan yang kian memuncak, Aira tetap menjadi pribadi yang rendah hati, selalu mengingat bahwa setiap ujian yang ia lalui adalah sekolah kehidupan yang menempa karakternya menjadi sekeras berlian, namun selembut sutra. Marwan seringkali mengingatkannya bahwa luka masa lalu itulah yang membuat cahaya keberhasilannya bersinar lebih terang, memberikan inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang di titik terendah mereka. Aira juga belajar bahwa pengampunan tidak berarti mengizinkan orang-orang beracun kembali masuk ke dalam hidupnya. Ia menetapkan batasan yang tegas demi menjaga kebahagiaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia merasa utuh, bukan karena memiliki pasangan yang hebat atau karir yang gemilang, melainkan karena ia akhirnya mencintai dirinya sendiri dengan cara yang benar. Setiap keputusan yang ia ambil kini didasari oleh kejujuran nurani, menjadikannya teladan tentang bagaimana seorang individu bisa bangkit dari abu kehancuran dan bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih mulia. Kesadaran ini membawa Aira pada sebuah titik kesimpulan, bahwa takdir tidak pernah salah dalam memberikan ujian, karena di balik setiap kepahitan, selalu ada kemanisan yang telah dipersiapkan bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Takdir yang tidak pernah salah itu akhirnya membawa Aira pada sebuah sore yang benderang, berdiri di atas podium sebuah penghargaan bergengsi sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Di hadapan ratusan pasang mata, Aira tampil memukau bukan karena kemewahan yang ia kenakan, melainkan karena aura ketangguhan yang terpancar dari senyum tulusnya. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita rapuh yang dulu menangis di balik pintu rumahnya sendiri, melainkan seorang pemimpin yang berhasil mengubah pengkhianatan menjadi sebuah warisan kebaikan bagi sesama. Marwan duduk di barisan terdepan, memberikan tepuk tangan paling meriah dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa jauh wanita hebat di depannya ini telah melangkah. Dalam pidatonya yang mengharukan, Aira menyampaikan pesan moral yang sangat kuat bahwa rasa sakit bukanlah alasan untuk menjadi pahit, melainkan panggilan untuk menjadi lebih baik. Ia menekankan bahwa ketika pintu kebahagiaan tertutup karena pengkhianatan orang terdekat, semesta sebenarnya sedang membukakan jendela peluang yang jauh lebih besar bagi mereka yang berani untuk bangkit. Keberhasilannya hari ini adalah bukti bahwa karir yang gemilang dan kebahagiaan sejati akan selalu mengikuti mereka yang memilih untuk menjaga integritas di tengah badai dusta. Sorak-sorai penonton memenuhi ruangan. Namun bagi Aira,
Penghargaan sesungguhnya adalah kedamaian batin yang ia rasakan saat ia bisa memaafkan masa lalunya tanpa harus melupakannya sebagai pelajaran. Cerita ini berakhir dengan indah saat Aira dan Marwan berjalan beriringan di tepi pantai, meninggalkan jejak kaki yang akan segera terhapus ombak. Namun kenangan akan perjuangannya akan tetap abadi di hati orang-orang yang ia inspirasi. Aira telah membuktikan bahwa pengkhianatan adik dan suaminya bukanlah akhir dari dunianya, melainkan hanya sebuah bab gelap yang diperlukan agar ia bisa menulis bab-bab selanjutnya dengan tinta emas kesuksesan. Ia kini hidup dalam kebahagiaan yang utuh, menyadari bahwa setiap luka telah sembuh dan meninggalkan bekas berupa kekuatan yang tak tergoyahkan. Di bawah langit yang berwarna keemasan, Aira akhirnya benar-benar mendapatkan segalanya yang ia mau. Harga diri, cinta sejati, dan masa depan yang cerah yang ia bangun dengan tangannya sendiri.